Hai, halo, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Sehat-sehat kah? Oke, Super Loveku, terima kasih sudah selalu mendukung channel aku di Mela Morgan. Ini adalah channel utama aku, dan aku juga punya channel Mela Morgan 2. Itu untuk bioskop siang, dan ini untuk bioskop malam. Dan aku harap kalian dua-duanya please di subscribe dan didukung, like, share, subscribe ya, dan kasih komen di dua channel tersebut. Dan juga mendukung para kartomancer yang berkualitas di Indonesia lainnya ya. Dan di sini untuk temanya adalah pertemuan kalian. Nah, kita kan udah bosan nih ya, bersatu dalam jiwa, ikatan batin dan lain-lain. Kita maunya bertemu secara fisik. Aku pun kalau kangen sama orang, aku mau bertemu secara fisik. Gimana caranya? Apa wejangannya? Apa yang harus kulakukan untuk menuju union atau pertemuan itu? Apa yang ku harus lakukan untuk menuju kebersamaan itu? Di sini aku akan ambil dua energi, kamu dan dia. Ya, di sini kira-kira gimana dari sisi dia nanti dan sisi kamu? Bagaimana jika terjadi nanti union? Oke, kita akan buka pelan-pelan di sini. The situation will improve. Kita ambil lagi. Remain positive. Ambil segala sesuatu, segala positif berarti ya. Saling mengingatkan. Not the right time. Oke. Jangan khawatir. Di masa depan bagaimana? Don't stop. Ask for help from others. Compromise. Success. Trust. Akan buka lagi. Improving health. Look for a sign. Oke, teman-teman. Di sini kalau aku lihat untuk pertemuan kalian menuju union, itu jawabannya setelah aku buka-buka, aku berharap akan ada waktu yang bisa mempertemukan kalian di dalam beberapa bulan ke depan. Tapi ternyata setelah aku lihat PR-nya ini masih banyak banget. Oke? Kita akan masuk ke energi dari kamu dan dia. Di kartu pertama ada the situation will improve. Kita akan membuka dengan tarot. Satu kartu aja, nggak usah banyak-banyak. Situasi apa sih yang harus dibenahi? Three of Cups sama Six of Swords. Oke. Ada pilihan ya. Antara kamu sama dia mungkin ada pilihan. Jadi belum yakin atau belum benar-benar bisa memilih. Dimana kalau kalian di sini kondisinya adalah soulmate yang terpisah, twin flame yang terpisah, third party, harus ada keyakinan dari dia dulu, keyakinan dari kamu untuk bisa bersama. Karena pada akhirnya yang harus kalian selesaikan adalah memilih. Dia harus juga memilih kamu dan kamu juga harus memilih dia. Sehingga di sini ada namanya perjalanan, starting union bersama.
Kalau kamu yang milih dia tapi dia nggak milih kamu, ini harus dikelarin dulu PR-nya. Oke? Kita lihat, remind positif. Harus saling positif, saling mengingatkan satu sama lain. Jangan dipaksa, tapi selalu berbuat positif. Knight of Swords. Aku melihat energi kamu dan dia di sini saling tarik-menarik, saling berkesinambungan. Kalian memiliki tujuan yang sama. Kalian mau yang terbaik buat diri kalian. Kalian udah yakin bahwa orang yang di depan kamu dan dia melihat kamu di depannya adalah tujuan akhirnya. Tapi di sini memang kembali lagi. Apakah dia sudah rela melepaskan yang sebelumnya dan kamu sudah rela melepaskan yang lain? Sehingga kalian bisa masuk ke tujuan bersama? In the kartu not the right time. Bukan waktu yang tepat tahun ini. Kenapa? Waktu ini bukan yang tepat. Bisa bulan ini, tahun ini, nggak tepat. Kita akan buka di sini. Kenapa not the right time? Queen of Wands. Banyak keputusan-keputusan yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian di sini memutuskan sesuatu. Resiko. Kemudian apa yang udah kalian punya. Kalian harus bisa settle dulu. Ya. Sehingga kalian kalau ketika membuat keputusan itu nggak akan namanya ada yang ngebantah. Nggak ada namanya yang kok komplain kayak gitu. Kok nggak suka gitu kan? Ada kartu Don't Stop. Jangan berhenti. Jangan berhenti dari apa? Jangan berhenti dari sebuah keyakinan. Jangan berhenti dari sebuah tujuan. Jangan berhenti di tengah jalan. Energi kamu dan dia itu adalah energi yang tarik-menarik. Kalau kamu mau bertemu dengan dia, jangan berhenti di sini. Perjuangannya masih sangat panjang. Ada kartu Nine of Swords. Ada ego dan pendirian dari kalian yang harus diubah. Cara pandang kalian ke depan, cara kalian menghadapi masalah masing-masing, ya, masalah kehidupan masing-masing harus dirubah. Kalian harus bebaskan pikiran kalian, harus berpikir dengan tepat sasaran, gak usah melebar kemana-mana. Fokus sama tujuan. Yang terjadi kadang-kadang gini, kondisinya memang tidak bisa dipaksakan, ya. Mungkin karena PPKM, karena dia jauh, karena dia sudah punya yang lain, karena dia ya tidak bisa memilih kamu saat ini. Ada yang memaksakan keadaan di sini, dan itu nggak akan jadi. Yang ada kalian di sini pikirannya akan negatif sehingga tidak ada namanya tujuan bersama datang. Gitu loh teman-teman. Harus make sure dulu. Apakah dia masih punya rasa sama kamu? Kamu tahu nggak cara yang paling ampuh untuk ngecek gimana orang ini tuh suka sama kamu apa enggak? Ini kamu harus tanya straight to the point ke orangnya. Kenyataannya apa? Apakah dengan kamu berbuat lebih ke dia, dia juga bisa berbuat lebih ke kamu? Ataukah kamu yang lebih banyak berkorban buat dia, sementara dia nggak ada effort buat kamu? Bentar, effort itu apakah harus selalu materi? No. Bisa aja, misalnya dia memang lagi benar-benar broke. Kamu yang punya berlebih, bukan berarti dia menggantungkan kamu itu enak gitu ya. Dan dia di sini berusaha baik sama kamu. Walaupun dia nggak bisa 24 hour sama kamu, tapi minimal ada nggak sih percakapan intens antara kalian? Kalian mau kontak-kontak batin sampai kapan? Apa nggak capek? Apa nggak drain energinya? Kalian sibuk mendengarkan sana sini. Jadi nggak fokus. Coba, kamu harus berpikir, pakai kata hati kamu.
suggestion nggak usah dari banyak orang, tapi dari diri kamu sendiri. Aku di sini hanya sebagai penyantara. Sifatnya counselor itu semua sama. Sifatnya counselor itu mengarahkan sebetulnya, bukan buat ketergantungan. Jadi di sini aku arahkan sih sebenarnya kalian harus cek dulu, apakah energi orang ini itu masuk ke kamu. Mungkin kalau kalian nanya ke aku, oh ya kartunya masuk gitu, tapi apa yang sudah kalian lakukan? Iya, dia udah positif nih. Kamu ngelakuin apa ke dia? Sudah ngapain dan dia sudah gimana ke kamu? Semuanya ini prediksi gitu kan. Termasuk yang aku bacakan ini prediksi, tapi di sini prediksinya aku mau menekankan bahwa yang bisa menyelamatkan hubungan kalian sehingga terjadi union adalah niat ya, dengan apa yang sudah diberikan. Itu. Kalau seandainya kamu hanya percaya dengan tarik-menarik energi, mau sampai kapan endingnya? Jadi mulai sekarang harus dicoba ya. Dan di sini ada kartu Ask for Help from others. Ini bisa jadi ke tarot reader, bisa jadi kemana. Ada kartu The Fool. Ya, kartu The Fool ini menandakan adalah dimana kalian membutuhkan ya aku bilang sesuatu pencerahan gitu. Nah, kalau orang butuh pencerahan, biasanya energi yang harus kita lakukan adalah lepas. Dalam arti ketika kamu di sini membutuhkan advice dari seseorang, nah ini masuk ya, aku juga nggak tahu, masuk ke dalam advice seseorang, dan kamu di sini harus terima. Jika advice itu bisa berupa kritikan membangun, bisa juga semangat, bisa juga membuka mata kamu. Karena ketika kamu minta orang advice, pastikan orangnya juga capable ya. Kemudian orangnya itu nggak halu-halu, ngomong apa adanya. Misalnya gini, Mbak, Kak, kalau menurut aku orang ini mungkin kurang suka sama kamu, atau dia sudah tidak fokus dulu ke kamu gitu ya. Dan di sini kamu harus terima, oh iya ternyata yang kurasakan ternyata benar, aku harus move on. Kalau someday dia datang lagi, kamu tanya lagi ke aku, Kak, kira-kira gimana nih? Aku bilang, energinya datang ke kamu, tapi ada tapinya. Misalnya, butuh duit, butuh support, butuh finansial, misal. Jangan kamu terima mentah-mentah juga dari aku, tapi kamu rasain dulu perjalanannya. Gimana nih? Ternyata bener ya. Ya udah. Nah, supaya advice orang itu berguna buat kamu, jangan pernah namanya memblokade diri dan mencari perbandingan jawaban kemana-mana. Kalau satu nggak cocok, oh iya berarti aku nggak harus advice dulu, cari advice kemana-mana. Aku tanya sama diriku sendiri, bukan ngetes keilmuan ya, gitu. Rata-rata kan ada orang yang ngetes keilmuan tuh, udah tahu jawabannya, enggak kok mbak, ternyata begini. Ya kita nggak pernah tahu. Kamu konsultasi salah, yang kamu kasih tahu juga salah, kita juga salah kasih advice dong, wajar nggak? Karena kan kita nggak pakai magic, kita pakai kartu yang gambar, membaca keluhan kamu gitu. Jadi supaya ini semua bisa berjalan dengan baik, harus open energinya ya. Kalau misalnya ada waktu kamu udah tahu, oh ya ternyata dia aku WhatsApp, aku apa kok diem aja, kamu udah tahu jawabannya, dia nggak tertarik sama kamu. Jadi kamu harus tahu seberapa banyak kamu mau ngejar gitu. Ada compromise, ada kartu justice di sini. Sesuatu yang menjanjikan akan datang. Sama. Jatuh kartu justice, timbangan dan timbangan. Wow. Sesuatu yang menjanjikan ada datang jika kamu di sini ada pertimbangan-pertimbangan.
kamu dan dia di sini harus memiliki energi yang seimbang. Misal kamu tahu dia sulit, kamu dengan ikhlas kamu bantu. Dia juga di sini sikapnya itu ternyata berat di kamu, gitu. Maka kalau udah kayak begitu tinggal kembali ke sini. Keputusan. Badannya harus gerak, nggak cuman pikirannya aja. Oke. Maka di sini kalau aku bilang banyak banget yang harus diperbaiki antara energi kamu dan dia, gitu. Make sure orang yang kamu ingat di sini itu bisa bekerja sama secara sikap, secara energi, secara koneksi sama kamu. Kalau orang di sini sudah ngeblokir kamu coba WhatsApp lagi, misalnya dia masih kayak ngeblok lagi, dan kalau kamu masih ngerasain adanya namanya tarikan-tarikan energi, kamu harus tanya kenyataannya sama aku yang udah narik orang ini, kira-kiranya dia ketarik lagi nggak? Kasih waktu 3 hari biasanya. Kalau ketarik lagi, itu soulmate kamu dan itu twin flame kamu. Bisa kamu perjuangkan. Jika tidak, no. Oke? Kemudian di sini ada success, trust, improving health, dan look for a sign. Kita lihat dulu pelan-pelan ya. Ada Ace of Cups, cinta. Ada Three of Swords, ada yang tidak mau melukai. Mengenai apa? Kepercayaan, dan juga ada kesuksesan di sini, ya. Jadi pada endingnya yang diperlukan adalah di sini pastikan kalian juga saling cinta. Kemudian di sini ada namanya melupakan masa lalu, melupakan namanya sakit hati, starting over, kepercayaan lagi, belajar untuk menerima keadaan, mulai percaya lagi dari awal. Improving health, kesehatan ini kalau aku lihat yang paling bercahaya dari pikiran. Koneksi kalian di sini. Aku akan lihatkan ada Knight of Cups, ada Knight of Cups, dan di sini ada ada banyak ya, ada 4 King of Pentacles, Temperance. Oke. Kesehatannya tuh apa aja sih, Kak? Mulai dari kesehatan dasar dari keinginan. Kesehatan akan pikiran, ya, agar jiwa kamu di sini nyaman dulu. Kamu dan dia di sini sudah settle dulu, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, kehidupan dengan berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian di sini ada keberhasilan secara duniawi, dan di sini ada menghilangkan ego, karena ada kesabaran, karena ada pertimbangan, karena ada balancing hidup. Kesehatan dari jiwa dan mental kamu itu yang akan nanti mempertemukan perjalanan union kalian. Kenapa enggak? Kalau kalian semua sudah sehat, kalian semua sudah merasakan ini, ketemu tuh kayak fresh lagi gitu, kayak kamu pertama kali ketemu. Kita cek juga di sini ada look for a sign. Tandanya apa sih dari semesta? Look for a sign. Wow, King of Cups. Keinginan untuk saling memiliki,
salah satu dari kalian di sini ada perasaan kehilangan, ada perasaan nggak mau ditinggal, ada kartu Ten of Swords, mengakhiri beban-beban yang ada. Dan tahu nggak, sign kalau dia mau datang di sini, dia mulai ada pembicaraan sama kamu bahwa selama ini perasaannya kayak apa. Selama ini yang dia rasakan adalah sakitnya ketika nggak bersama kamu. Jadi kalian pastikan orang ini dari awal, make sure kalian memikirkan orang yang tepat loh. Sebuah union itu tidak akan terjadi kalau energinya nggak bersatu, teman-teman. Jadi sebelum kalian sampai ke sini, sebelum saat kalian sampai ke union, PR-nya di sini dulu, dikerjain dulu PR-nya. Kamu mikirin orang ini sudah dari tahun Indonesia merdeka misalnya, terus sampai sekarang nggak datang-datang. Apakah itu yang harus kamu tunggu? Ataukah kamu harus pikir alternatif orang lain yang akan datang sama aku siapa? Perjalanan yang nanti akan datang sama aku siapa? Kalau kalian di sini selalu tarik-menarik batin tanpa ada yang memulai, apakah akan ada pertemuan di situ? Intinya, kamu dan dia harus sama-sama mau. Oke? Ini wejangannya dulu ya. Sekarang kita masuk ke dalam perasaan dia vs perasaan kamu. Kita lihat di sini. Kita ambil energinya. Satu, energi dia. Ada kamu pikirkan. Kesempatan. Satu, energi kamu. Listen your intuition. Dua ini ya, kita akan lihat opportunity. Orang ini berpikir akan ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan kamu, tapi memang nggak dalam waktu dekat. Kita akan lihat di sini. Ada kartu Wheel of Fortune, ada kartu Ten of Wands, ada kartu Seven of Pentacles, dan ada kartu Two of Cups. Perasaan dia sama kamu di sini aku melihatnya adalah kesempatan itu akan ada, tapi biarkan aku menyelesaikan dulu semua beban-beban aku yang aku bawa, yang gak sepatutnya aku minta tolong kamu untuk menyelesaikan ini. Dan di sini aku akan berencana untuk bertemu dengan kamu. Gitu. Kapan kesempatan ini? Kita akan cek. Apakah tahun ini, tahun depan? Yang pasti dari awal dibilang tidak dalam waktu dekat. Ace of Cups, baru berencana ya. Berarti ini betul afirmasi dengan yang pertama, proses. Dari dia di sini menunggu semua selesai dulu. Berapa lama? Bisa lama. Tergantung kecepatan dia menyelesaikan bebannya apa. Di kamu ada The Hangman. Kamu di sini aku melihat ada kayak keraguan-raguan, ya. Kamu tuh kayak maju mundur, energinya juga. Secara energi kamu nih maju mundur. Kamu mencoba untuk tidak ada gerakan ke dia. Itu salah kamu. Di sini kamu fokus dengan kehidupan kamu sendiri, ya. Kamu tuh seakan kayak membuktikan sama dia, terlalu banyak membuktikan bahwa kamu tuh sukses. Kamu itu nggak butuh cinta. Yang dia tangkap di sini adalah kalau dia datang lagi sama kamu, apakah kamu happy? Coba deh, mulai agak dikurangi
sikap ini ke dia. Aku tahu kamu pernah sakit hati mungkin, atau pernah merasakan kok aku diperlakukan begini, tapi sudahlah. Ada kartu Three of Wands. Three of Wands menceritakan adanya peluang. Daripada kamu sibuk dengan kemasyuran, mendingan kamu cari opportunity lain. Gimana caranya supaya kamu tuh happy dulu? Walaupun percuma kan kamu mendapatkan ini itu, tapi ujung-ujung kamu gak happy. Karena kesempatan atau sesuatu yang kamu jalani kayaknya hampa-hampa aja. Pencapaian itu tidak membuat hati kamu di sini lega. Kamu butuh cinta. Kamu butuh orang yang tepat. Ya kan? Dan kita lihat di sini, kapankah kalian bisa bertemu? Apakah sama? Wow, the Hermit. See? Energi dia adalah Ace of Cups, energi kamu yang Hermit. Ya, di sini jujur aja, kamu kurang gerak, kamu kurang hope. Sebetulnya kamu udah gak ngarepin juga sebetulnya, tapi kadang kamu masih pengen kangen ketemu sama orang ini. So pastikan dari sini, apakah kamu memang betul-betul mau menyelesaikan persoalan sama dia supaya lepas dari semua energi tarik menarik, ataukah kamu mau menggantung? Karena di sini masalahnya juga ada di kamu. Aku ngeliat kartu dia di sini ada optimis. Di sini kamu harus lebih mendengarkan intuisi, karena kamu banyak yang stuck. Kamu mungkin kelihatan stabil di depan mata dia, tapi ternyata kamu menyimpan segala sesuatu yang sebetulnya kelihatannya maju, tapi kamu nggak maju. Jangan membohongi diri sendiri. Kalau kamu suka bilang suka, nggak bilang nggak. Kalau cuma setengah-setengah, mendingan nggak usah, selesaiin dulu. Apa yang kamu rasakan baru kamu boleh simpulkan. Berat ya, lika-liku pertemuan kalian. Kita akan lihat untuk orang yang terkoneksi. Namanya siapa? Ada di sini Pisces, Scorpio, energi air ya. Ada kemudian Virgo, energi pelayanan, energi Venus datang. Kemudian di sini ada Taurus, waduh Venus juga. Kalian akan berdealing dengan orang itu. Yang aku bacakan ada juga Sagittarius, energi Mars, keinginan udah nggak mau yang ribet-ribet gitu loh. Di sini ada A, Q, Y, Z, J, W, ada S, ada E, ada F, ada A, ada M, ada H, ada G, ada N, ada B, kemudian ada T. Ya, kira-kira untuk kalian nama-nama di sini ya adalah nama-nama yang bisa kalian ambil dari inisial, dari panggilan, kemudian kutipan-kutipan nama panjang. Silahkan. Kalau zodiaknya ada di sini, ambil dari zodiaknya juga boleh. Yang tadi aku sebutkan ya, ada Scorpio, ada Taurus, ada Virgo. Ini Virgo atau Aquarius, ada Sagittarius, dan ada Pisces gitu. So, akhir yang baiknya bagaimana untuk terciptanya pertemuan? Jangan pernah menyerah akan apapun. Kalau kamu yakin sama orang ini, maka pertemuan akan terjadi. Jalani yang bisa kamu jalani. Gak usah jalani kalau kamu tidak mampu. Thank you. See you. Bye bye.